Baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Pak. Nah, baik, kita akan lanjutkan ya materi kita, aplikasi statistik dalam penelitian. Terakhir kita sudah mempelajari beberapa aspek komponen dari penelitian. Sudah saya ACC juga judul-judul yang kemarin diajukan berdasarkan hasil mempelajari jurnal ataupun skripsi dari lanjutkan. Jadi itu adalah bahan praktikum kita. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian awal dari proses penelitian yang ini melibatkan statistik di dalamnya. Kalau bab 1 itu latar belakang tidak banyak ya, tidak melibatkan statistik, hanya bagaimana kita mencari data awal sebagai dasar latar belakang. Sementara untuk bab 2 itu banyaknya teori. Nah, bab 3 itu penuh dengan statistik. Kapan statistik dimulai? Dimulai dari pertama itu penentuan jumlah sampel. Nih. Jadi yang pertama kali itu ada hal hitung-hitungan adalah pada penentuan jumlah sampel. Kita kan sudah menentukan nih, kita akan meneliti. Kita menelitinya itu meneliti populasi kan. Misalnya judulnya itu ada kata sekota pekan baru, berarti ini adalah populasi kita kan. Misalnya yang sekota pekan baru itu adalah siswa SMA. Nah, artinya nanti kita kalau judulnya ada kata seperti ini, maka populasi itu seluruh siswa SMA sekota Pekanbaru. Kalau lihat di Dapodik mungkin ini sekitar jumlahnya ya lebih dari 50.000 orang mungkin ini ya, jumlahnya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil semuanya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita harus mengambil semua 50.000 ini kita teliti satu persatu. Maka untuk itu kan kita perlu yang namanya sampling. Ya. Sampling. Apa sampling itu? Sampling adalah proses mengambil beberapa bagian dari populasi dan hanya bagian itu saja yang akan kita teliti. Itu sampling. Maka ketika sampling, sebelum menyampling kita perlu bertanya berapa banyak bagian dari populasi yang akan dijadikan sampel. Ini pertanyaannya tuh. Berapa banyak bagian dari populasi yang dijadikan sampel? Sampel terbaik adalah jika semuanya. Ini yang terbaik ya. Artinya nampak hasil penelitian kita tidak akan diragukan. Kenapa? Karena kita mengambil data itu dari seluruh
populasi. Cuma tadi resikonya ya banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan untuk mengambil data itu. 50.000 aja kita ambil, satu orang kita membutuhkan 10.000 rupiah, misalnya yang paling murah kita tahu. Maka kita perlu uang untuk hanya ngambil data aja sekitar, kalau 10.000 habis per orang, maka 500 juta kita akan habiskan untuk hanya ngambil data. Apalagi kalau satu orang habisnya 100.000, berarti 5 miliar kita habiskan untuk ngambil data. Nah, nggak mungkin untuk para mahasiswa. Maka diambillah nanti beberapa pendekatan. Ada pendekatan yang simpel, misalnya dari Suharsimi Arikunto. Suharsimi itu berpendapat bahwa jika populasi kurang dari 100, maka ambil semua jadi sampel. Kalau lebih dari 100, sampai berapa saya lupa, sampai 300 gitu, ambil misalnya 10%. Nah, lebih dari 300 misalnya ambil berapa persen. Nah, cuma itu nanti kurang ilmiah karena tidak ada dasar pengambilan jumlah ini, karena pengambilan jumlah ini akan berhubungan dengan tingkat error dari penelitian. Semakin sedikit jumlah sampel, semakin tinggi kemungkinan errornya. Kenapa? Karena kita tidak ambil keseluruhan. Semakin jumlah sampel, maka akan semakin bagus dan sedikit tingkat error dari penelitian kita. Jadi tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Itu prinsip dasarnya ya. Nah, karena itu maka biasanya saat ini, khususnya di UIR ya, yang saya pahami, kita menggunakan rumus untuk mengambil berapa jumlah sampel yang harus diambil dari populasi itu. Biasanya menggunakan rumus Slovin. Silakan ini dicatat ya, rumus Slovin. Rumus Slovin ini rumus yang digunakan untuk menentukan berapa jumlah sampel dari suatu populasi. Rumusnya gini, N itu N kecil ini adalah sampel adalah N besar populasi dibagi 1 plus N kali E kuadrat. Ya, kita Slovin gitu rumusnya. N sama dengan N plus per 1 plus N bagi N kuadrat per E kuadrat. Apa N kecil? N kecil itu sama dengan sampel. Ya. N besar itu populasi. 1 itu adalah konstanta. E itu taraf alfa ya, taraf alfa dari penelitian kita. Nah, jadi tingkat kepercayaan nanti hubungannya tuh DF tingkat error itu dari penelitian. Biasanya kalau penelitian sosial itu 5% sampai 10% tingkat errornya. Kalau penelitian sosial eksak kedokteran itu harus 1% tingkat errornya. Apa arti tingkat error 5%? Artinya nanti kesimpulan penelitian itu, kesimpulan dari penelitian, tingkat kepercayaannya itu adalah 95% kalau kita gunakan E-nya 5%. Yang 5% itu error kemungkinannya. Nah, dengan rumus ini kita bisa menghubungkan antara tingkat error dengan jumlah sampel. Ambil contoh gini. Kita meneliti jumlah populasinya terhitung adalah 700 orang misalnya. 700 orang. Berapa jumlah sampelnya harus diambil? Berapa N-nya? Tinggal masukkan rumus kan? N sama dengan 700 per 1 tambah 700 ya, dikali
0,05 dikuadratkan. Ya kan? Nah, berarti sama dengan 700 per 1 tambah, yang kerjakan dulu nih, 700 dikali, nah kita coba 0,05 kali 0,05 sama dengan 0,0025 ya. Ya kan? Nolnya gitu. Apa dari mana angka 0,05 itu? Ya 0,5 kan 5% tadi ya. 5% itu kan 5 per 100 ya. 5 bagi 100 adalah 0,05. Dikuadratkan. Makanya jadi 0,0025. Masukkan lagi sama dengan 700 per 1 tambah. Sekarang 700 dikali 0,0025 sama dengan itu 1,75 ya, 1,75. Maka berapa jumlahnya? Berarti 700 per 2,75 sama dengan berapa tuh? 700 dibagi 2,75 itu 254,5. Kita bulatkan, kan jumlah orang nggak mungkin setengah orang kita ambil ya. Nggak mungkin dari kepala ke bawah sampai ke perut aja yang kita tanyain keseluruhannya. Maka dibulatkan ke atas menjadi 255 orang. Artinya dari 700 orang populasi kita ambil hanya 255 orang. Nah, ini sudah masuk akal. Kalau cuma segini bisa kita handle. Paham sampai sini, Bapak, Ibu, adik-adik semua? Insyaallah, Pak. Nampak ya tulisannya kan? Nampak, Pak. Oke, nanti saya kirim juga rekamannya biar nggak lupa. Berikutnya, dari 700 ini kan segini nih. Ini anggap ini 700 orang. Berarti kan akan kita ambil nih. Ambil segini 255. Bagaimana caranya? Cara yang paling baik adalah kita mengacak dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke yang 700 ini, ambil cara acak sehingga kita dapat 255 orang. Ya, jadi dari 1 sampai 700 kasih nomor, kita acak bisa pakai dadu, bisa pakai cabut undian. Yang penting dapat ada 255 orang. Itu yang paling bagus. Nah, kalau yang seperti itu, kita ngambil seperti itu, seracak namanya simple random sampling ya. Simple random sampling. Jadi kita mengambil secara acak ya, secara sederhana. Cuma banyak kasus yang ini tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan kita acak secara seperti ini. Kapan tidak bisa? Jika seperti ini. Jika kondisi populasinya kayak gini. Misalnya kita meneliti anak SMA ya, 700 itu S1 SMA ada 700 orang gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu sulit kalau kita acak keseluruhan. Bisa saja nanti yang 255 itu ada yang dari kelas 1-nya misalnya teracak ada 150, dari kelas 3-nya ada 105. Yang kelas 2-nya tidak terwakili kan jadinya. Kelas 2 tidak ada kan jadinya kalau kayak gitu. Kalau seandainya hasil pengacakannya kayak gitu. Nah, itu tidak bagus jadinya. Ketika terjadi apa? Ada klaster di dalam populasi.
Maka kalau terjadi klaster dalam populasi, ada kelas-kelasnya dalam populasi itu, sebaiknya tidak menggunakan simple random sampling, tapi gunakan cluster sampling. Sampelnya kita klasterkan juga, tapi tetap di random. Ada random di sini, ada pengacakan. Bagaimana caranya, Pak? Begini. Misalnya dari yang 700 tadi tersebar kayak gini. Kelas 1 itu ada 150 orang misalnya ya, kelas 1-nya. Kelas 2 itu ada jumlah orangnya itu ada 250. Ya kan? 250 tambah 150 itu 400. Kelas 3 itu ada berapa? Sisanya berarti 110, 400. Berarti di sini ada 300 orang. Misalnya kayak gini, jumlah kan 700 jumlah populasi. Nah, akan kita ambil sebanyak 255 orang. Bagaimana caranya agar semua kelas terwakili secara adil jumlahnya? Maka kita klasterkan tadi, kemudian setelah diklasterkan, kita akan hitung. Maka caranya adalah, nah untuk yang K1, berapa orang dari K1 yang kita ambil? Mudah caranya, 150 per 700 dikali 255. Berapa ya? Nah, tinggal kita hitung. 150 per 700 dikali 255. 54,6 berarti 54,6 sama dengan 55. Tuh, hasil hitungan kalkulator saya kayak gitu. K2, kelas 2. Kelas 2 jumlahnya lebih banyak daripada kelas 1. Ada 250. Harusnya jumlahnya kan lebih banyak juga yang diambil sampelnya ya. Sama harusnya kayak gitu kan. Nanti K2 itu 250 per 700 dikali 255. Berapa nih? Cari lagi. 250 per 700 dikali 255 sama dengan 91,07, berarti 91 orang. Kemudian K3 itu ada 300 ya. 300 per 700 dikali 255. Berapa tuh? Hitung lagi. 300 per 700 dikali 255. Oh, dapat 109. Dapat sama dengan 109. Artinya nanti kita coba betul nggak hitungan kita? Misalnya gini. K1 berapa tadi? Jumlahnya 55. Kelas 2 91. 91. Kelas 3 109. 109. Jumlahnya 5 ya, 9, 10, 5, 15. Kata 1, 10, 5 juga, 255. Jadi yang 255 tadi hasil hitungan Slovin yang di atas tadi ya, yang ini terdistribusikan secara merata ke 3 kelas. Yang kelas 1 kita ambil 55, kelas 2 91, kelas 3 109. Terdistribusi jumlahnya berdasarkan klaster dari setiap populasi.
Nah, itu yang bagus kalau mau menggunakan random sampling. Oke, seperti itu ya. Nah, ini materi pertama malam ini, bagaimana cara menarik sampel. Ada juga ya, samplingnya itu yang dia tidak menggunakan random. Jadi dia tidak di random. Namanya itu purposive sampling. Sama cara penarikan awalnya menggunakan slopin, cuma penentuan jumlah sampelnya tidak menggunakan metode acak. Kita sendiri si peneliti yang menentukan siapa yang akan diambil jadi sampling. Cuma kelemahan purposive sampling ini sebenarnya untuk penelitian kuantitatif murni tidak kurang disarankan. Kenapa? Karena tidak ada unsur ilmiah yang mengacaknya, itu kan ilmiah. Kalau ini sudah ada kepentingan, jadi ada subjektivitas di sana. Makanya banyaknya purposive sampling itu digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif yang sifatnya eksperimental, ya, eksperimen gitu. Oke, itu ya. Sip. Ini cara menarik suatu sampel. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke berikutnya. Pas ya, kayaknya. Nah, ini mudah materinya. Nah, yang berikutnya ini. Ini Pak. Ya, kan, Pak? Jadi untuk penarikan apa tadi sampel itu, ya itu dengan rumus Salovin tadi itu dengan cara purposive sama simple sampling Pak, simple random sampling itu dua itu coba. Sebenarnya bisa Pak pakai pendekatan metode sampel apapun, karena yang pertama tujuannya kan untuk menentukan berapa jumlahnya, gunakan rumus Salovin. Untuk dari yang sekian itu mana yang akan diambil, itu gunakan teknik sampling. Ada dua jenis teknik itu, teknik sampel yang dia mengacak, yang ada simple random sampling, cluster random sampling. Ada juga metode beberapa metode yang lain tapi kurang populer dalam random sampling itu. Yang kedua purposive, artinya kita bertujuan. Tapi ada juga yang lain, misalnya ada accidental sampling. Jadi accidental sampling itu gini Pak, Bapak neliti ini ya, misalnya neliti di bank Pak. Bank itu kan punya nasabah ya. Kita akan mengambil 250 orang dari nasabah. Nah, kalau accidental sampling, kita tidak akan mengambil dari mengacak secara apa? Mengacak secara ditentukan nasabah ini nomor sekian kita acak enggak. Tapi barang siapa yang hadir, yang datang ke bank pada hari itu, kita jadikan sampel. Itu aksidental namanya, karena kebetulan kan. Nah, bisa juga Pak. Jadi banyak beberapa literatur. Nah itu sebenarnya materi yang lebih yang lebih banyak, yang lebih mendalam itu pada mata kuliah metodologi penelitian Pak, yang berbagai macam jadi sampel itu. Tapi untuk mahasiswa S1 biasanya dua hal ini yang banyak dipakai, ya, karena yang paling simpel itu Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak saya lanjut. Ini mohon maaf. Oh ya, silakan. Ini Pak, apa namanya? Tadi mungkin kayak yang Bapak sebut accidental sampling misalnya gitu ya Pak ya. Saya meneliti tentang apa namanya resiliensi pada istri mantan pecandu gitu. Nah, kan mereka kan datanya itu yang punya itu kan tempat-tempat rehabilitasi gitu, katakanlah yang ada di Pekanbaru. Hanya kan kayak di bank tadi kan saya nggak mungkin minta datanya mentah-mentah dari ini karena itu kan konfidensial juga gitu. Tapi dengan saya datang ke sana, saya ketemu orangnya, terus jadi apakah seperti itu gitu accidental sampling itu Pak? Nah, kalau gini, kalau kita sudah mempunyai data dari seluruh populasi, kita ada datanya, ya. Kemudian kita
dari data itu kita misalnya ada 700 orang data tadi, datanya kita tahu, itu bisa menggunakan random kan. Tapi kalau tidak tahu atau ada konfidensial di sana, kan kita nggak dikasih datanya Bu ya. Ya. Tapi yang datang itu pasti keluarga apa ya yang kena kan. Iya. Nah, dan kan kita tidak ada kesempatan untuk mengacak, memberikan kesempatan kepada seluruh populasi untuk jadi sampel kan. Maka tidak masuk ke dalam random. Tetapi kita pun tidak bisa menentukan hak arus orang ini karena di awal pun kita tidak tahu bahwa orang ini bagian dari populasi. Cuma setelah datang, oh tahu populasi. Nah itu sama kategorinya bisa masuk ke dalam accidental sampling. Nah cuma tadi biasanya ya accidental sampling ini pun banyak digunakan untuk penelitian kualitatif ya. Nah, tapi dalam kuantitatif juga nggak masalah, asal nanti ada mampu menjamin keterwakilan. Nah, kapan keterwakilan itu akan ketahuan? Nanti ketika kita sudah menganalisis menggunakan uji homogenitas, Bu. Ketahuan nanti ini homogen tidak sih datanya gitu. Nah, kalau datanya homogen berarti bagus sih sampelnya gitu. Kayak gitu. Break sejenak ya, Bu. Kita lewat Isa sedikit ya karena ini Isa insya Allah yang saya pahami Isa itu salah satu sholat bukan ditinggalkan ya Allah maaf, tapi biasa saya pernah mendengar hadis bahwa Rasul itu kalau sedang ada membahas strategi perang atau apa dan sholat Isanya itu diakhirkan, itu termasuk rukhsah juga. Tapi bagi yang mau sholat Isya dulu silahkan, nanti ini bisa saya kasihkan juga rekamannya. Baik. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama Ibu Smi. Nah, nanti setelah ini saya akan membahas bagaimana cara untuk setelah kita memiliki sampel, kita akan menyebarkan angket ya ke sampel itu kan. Tapi sebelum itu kan harus memastikan dulu angketnya benar gitu. Nah, kita akan bahas itu.
Baik, kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Ini materi ini untuk bahan UTS juga. 1, 2, 3, mana yang tadi itu? Oke, ini dia. Nah, yang ini adalah lanjutan dari yang tadi ceritanya. Ketika kita sudah menentukan berapa jumlah sampel, maka keep dulu itu. Keep, kita sudah tahu sampel. Tapi berikutnya, hal yang paling penting, dan ini menjadi sandungan biasanya dalam penelitian kuantitatif adalah menentukan instrumen yang akan kita pakai untuk mengambil data dari sampel tadi. Ya. Nah, jadi gini caranya. Kan ada sampel, ada ini kan, kita tuh pakai judul ya, judul. Ada judul kan. Judul. Misalnya kemarin itu ada relisensi dan lain-lain. Sambil judul yang simpel aja. Misalnya di sekolah aja nih, pengaruh motivasi belajar terhadap ya, terhadap hasil belajar siswa. Artinya kan secara teori semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi harusnya hasil belajar. Karena orang yang memiliki motivasi tinggi, dia akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pekerjaannya. Kalau dia memiliki motivasi. Kalau nggak ada motivasi kan asal-asalan ya. Udahlah, seadanya saja. Nah, bagaimana cara? Berarti kan harus ada 2 PR kita nih dalam penelitian. Pertama, mengumpulkan data motivasi belajar. Yang kedua, mengumpulkan data hasil belajar dari seluruh sampel yang sudah kita tentukan. Maka untuk mendapatkan data ini, kita harus menyusun yang namanya instrumen penelitian. Kita fokus ke yang ini dulu ya, Bapak Ibu. Ke yang motivasi belajar dulu, kita fokuskan. Motivasi belajar. Nanti kita akan di bab 2 kita akan memasukkan yang ada namanya teori tentang teori motivasi belajar. Banyak menurut ahli, misalnya menurut Profesor A, menurut siapa gitu kan, menurut siapa, kita kompilasikan menjadi teori motivasi belajar. Nanti sebenarnya inti dari teori motivasi itu akan melahirkan, akan disarikan menjadi apa? Indikator dari motivasi belajar, ya. Indikator dari motivasi belajar. Dari mana indikator muncul? Dari teori-teori yang ada di bab 2. Biasanya bahkan di bab 2 itu sudah dijelaskan. Ini loh indikator dari variabel tersebut. Nah, indikator kan tanda-tanda ya, Bapak Ibu. Indikator kan tanda sebenarnya. Indikator orang kenyang. Pertama, tidak berselera lagi untuk makan. Kenyang kan? Kemudian apa? Ngantuk. Biasanya orang yang sudah kenyang tuh ngantuk. Kemudian apalagi kalau sudah kenyang biasanya orang yang perutnya jadi buncit gitu kan? Dan lain-lain. Itu indikator tanda-tanda. Sekarang menurut teori apa tanda-tanda dari motivasi belajar?
Dari sinilah akan kita list nanti itu indikatornya. Misalnya salah satu indikator motivasi belajar siswa itu, orang yang motivasi belajarnya tinggi akan semangat, ya, semangat dalam belajar. Kemudian apalagi memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Kemudian apalagi misalnya indikator berikutnya tuh kalau orang motivasi belajarnya tinggi adalah disiplin ketika belajar, dalam belajar. Ini teori misalnya ya. Nanti ada yang lebih jelasnya nih. Kalau sudah masuk ke bab 2. Ini asal-asal aja, ini teorinya kita ya. Yang penting kita paham bagaimana menurunkan jadi indikator. Kemudian misalnya indikator ini 4 aja lah kita contohkan. Semangat dalam belajar, memiliki kemungkinan. Kemudian dia mandiri ya. Dia tidak mau tergantung sama orang lain. Karena kalau menurut dia kalau dia tergantung orang lain, maka belajarnya tidak bisa optimal. Harus mengandalkan orang lain. Nah, ini seperangkat indikator. Indikator-indikator inilah yang akan kita turunkan, ya, yang akan kita turunkan menjadi instrumen untuk mengambil data. Ya. Jadi dari indikator-indikator inilah kita akan menilai nanti mana yang memiliki motivasi sangat tinggi, mana yang memiliki motivasi tinggi, mana yang memiliki motivasi rendah, mana yang memiliki motivasi sangat rendah. Bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat dari bagaimana pencapaian dalam indikator. Kalau semangat belajarnya tinggi, berarti dia kemungkinan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kalau semangat belajarnya sangat tinggi, kemungkinan nanti motivasi belajarnya sangat tinggi. Dan seterusnya. Kemudian ini juga digabung, tambah lagi nanti dari indikator yang kedua, tambah indikator ketiga, tambah indikator keempat. Sehingga dari keseluruhan setelah kita 4 indikator ini kita dapat datanya, maka kita bisa menilai tingkat motivasi seorang siswa. Tapi sebelum bicara itu, artinya bagaimana ya agar indikator itu bisa kita jadikan instrumen dalam penelitian. Bagaimana caranya agar dia masuk gitu ya, bisa kita dapatkan datanya. Nah, tidak bisa kita langsung mengambil data dengan cara menurunkan menurunkan indikator. Indikator ini kita harus turunkan ke dalam angket. Maka tahap berikutnya kita akan menyusun kisi instrumen. Bagaimana prosesnya? Nah, kalau sudah punya indikator, kita masukkan dulu. Ini caranya variabel ya. Variabelnya tadi adalah motivasi belajar. Indikator pertama yang kita ambil adalah semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Nah, bagaimana agar kita tahu data semangat belajar siswa? Maka kita turunkan dalam pernyataan atau pertanyaan angket. Maaf, saya ini agak menderita ini.
mata saya ini silindris, jadi tidak bisa menarik garis secara lurus gitu. Kadang menurut saya lurus, rupanya enggak, jauh lurusnya. Udah lama saya silindris ini, jadi lupa pakai kacamata. Oh, jika gini, turun-turun. Saya rasanya udah lurus betul buat garisnya. Oke, nah gini Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita turunkan dalam pernyataan? Oke, gini contoh, saya kasih contoh. Menurunkan dari indikator ke pernyataan itu. Semangat dalam belajar. Kita buat pernyataan kayak gini. Saya, jangan saya. Saya selalu bangun pagi karena tidak ingin terlambat sekolah. Apa kata kuncinya? Tidak ingin terlambat dan bangun pagi. Artinya dia memiliki semangat. Pagi-pagi itu udah semangat. Kalau nggak semangat mungkin dia bangunnya tidak pagi-pagi gitu ya. Tidak selalu bangun pagi. Santai aja lah gitu, karena tidak semangat. Saya selalu bangun pagi karena tidak ingin terlambat sekolah. Mengapa ada pernyataan ini? Kita ingin mengukur semangat belajar siswa. Nanti kesininya, maka ini akan jadi pernyataan angket yang harus dijawab oleh sampel. Mereka setuju nggak dengan pernyataan ini? Ada beberapa pilihan. Bisa dia sangat setuju dengan pernyataan ini, ya. Bisa sangat setuju, bisa hanya setuju saja dengan pernyataan ini, bisa tidak setuju, bahkan bisa saja dia sangat tidak setuju dengan pernyataan yang kita buat. Kalau dia menjawab sangat setuju, artinya dia melakukan hal itu, setuju dengan pernyataan itu. Karena dia dalam faktanya dia selalu bangun pagi. Nah, kalau dia menjawab di sini, artinya apa? Dia memiliki semangat belajar yang tinggi nanti. Karena dia sangat memiliki pernyataan sangat setuju, artinya sejalan dengan indikator ini. Maka kita akan kasih skor 4 di sini skornya. 4 kan? Kalau dia setuju saja kita kasih skor 3 saja. Kalau tidak setuju kasih skor 2. Kalau sangat tidak setuju kasih skor 1. Paling rendah gitu. 1, 2, 3, 4. Karena dia setuju, sangat setuju, maka kita kasih skor 4. Kenapa? Artinya sejalan dengan. Tetapi jika ada yang sangat tidak setuju, artinya dia ngapain saya bangun pagi-pagi? Malas saya sekolah itu. Maka dia memiliki motivasi yang rendah. Maka kalau di sini jawabannya, ada yang menjawab di sini, berarti skornya dapat skor 1 nanti itu. Bertolak belakang dengan pernyataan di angket dan indikator. Oke, untuk menurunkannya tidak cukup 1, Pak Ibu. Harusnya ada nih tambahan lagi untuk mengukur ini. Sebaiknya jangan 1 ya, setiap indikator itu turunkan bagusnya 2-3 pernyataan. Kenapa? Nanti saya jelaskan di akhir. Oke, nomor 2 misalnya. Untuk mengukur semangat itu, saya merasa sangat senang
sangat senang dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Sama nanti tuh. Oh, kalau harus nggak setuju, kasih 4. Maksudnya dia menjawab, oh, setujulah yang ini. Karena ada beberapa mata pelajaran yang dia tidak sukai. Dan seterusnya lakukan sampai seluruh indikator itu memiliki pernyataan. Sehingga nanti misalnya kalau kita punya 4 indikator dan setiap indikator dikembangkan menjadi 3 pernyataan atau pertanyaan, maka kita sudah memiliki instrumen berbentuk angket sebanyak 12 item pernyataan dengan pendekatannya skala Likert. Yang mana skala Likert itu? Yang ini. Ini namanya skala Likert. SS, S, TS, STS. Itu skala Likert namanya. Ada juga skala yang lain. Bisa ada yang namanya skala Thurston. Ada yang namanya skala semantik diferensial. Ada yang ya dan tidak saja. Boleh. Nanti tergantung arahan biasanya dari dosen pembimbing. Oh, pakai yang ini saja. Tapi yang banyak digunakan secara umum biasanya yang ini. Gunakan skala Likert. Kalau indikator dan variabelnya sifatnya itu pendapat atau persepsi dari si sampel. Ini kan persepsi, dia sangat setuju atau tidak dengan pernyataan yang kita buat. Sangat setuju berarti persepsinya positif, sesuai. Ini namanya skala Likert. Nah, jadi yang lama itu di sini. Ketika kita menurunkan dari beberapa variabel jadi indikator, dari indikator jadi pernyataan. Tapi ada cara yang cepat. Bisa saja kita itu mengadopsi angket yang pernah digunakan orang. Boleh itu. Kalau penelitian kita variabelnya sama. Dan sampelnya itu nanti satu karakter, bukan sama ya, sekarakter, sejenis gitu, sama-sama anak SMA, sama-sama anak usia sekian. Tetapi kalau untuk pembelajaran, kalau ingin mendalami penelitian kuantitatif, saran saya lakukan langkah-langkah yang ini. Tapi kalau untuk variabel tertentu, Bapak Ibu ya, itu sudah ada malah instrumen baku yang sudah divalidasi dan betul-betul hanya itu yang bisa digunakan. Misalnya apa? Variabelnya adalah tingkat intelijensi. Itu nggak boleh kita membuat-buat kayak gini. Kalau untuk mengukur intelijensi tidak bisa pakai skala Likert jadinya. Harus pakai apa? Harus pakai psikotes kan? Iya. Yang itu sudah tes IQ ya, yang instrumennya sudah distandarisasi kalau di Indonesia mungkin oleh asosiasi kan, oleh asosiasi psikolog gitu. Nah, kalau itu penelitiannya enak sebenarnya karena dari instrumen tidak ada yang bisa menggugat. Ini loh sudah valid, ini yang digunakan secara umum di dunia itu gitu. Untuk mengukur IQ itu ini instrumennya. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gini motivasi belum ada instrumen yang dibakukan dalam bank instrumen. Bisa kita kembangkan lagi. Nah, baik, kita lanjut ceritanya.
Bisa nanya, Pak? Boleh Pak. Silakan. Ya, langsung aja kalau ada pertanyaan. Itu untuk item itu dari satu indikator tuh ada maksimal atau minimalnya? Nah, saya langsung aja jawab karena ini sebenarnya nanti di akhir tuh. Jadi gini Pak, kenapa ketika kita mengembangkan jangan hanya satu, tapi berapa sih maksimal? Nah, gini, pertimbangannya gini. Instrumen ini belum jadi instrumen yang bisa kita gunakan. Masih instrumen dalam tahap uji coba. Yang mana uji cobanya itu dengan melakukan uji validitas ya dan uji reliabilitas. Uji validitas itu akan kita uji per item dari pernyataan. Apakah pernyataan itu valid atau tidak. Seandainya kita hanya kita membuat satu item itu satu indikator itu hanya satu item pernyataan. Setelah diuji validitas, item ini tidak valid, maka indikatornya jadi tidak terwakili, kan? Hilang. Kalau seperti itu, kita harus menyusun ulang angket dari awal. Kenapa? Karena item ini dibuang. Dan ketika dibuang, indikatornya jadi hilang. Kenapa? Karena cuma satu. Tetapi jika kita membuat 2, 3, atau 4, kalaupun terbuang, misalnya 1, yang 3-nya valid. Kita bebas, kita aman. Tidak perlu mengulang lagi menyusun instrumen dari awal. Berapa sih maksimalnya? Nah, pertimbangan maksimal ini sifatnya subjektif. Tergantung berapa banyak nanti total pernyataan. Kalau pernyataan angket itu sudah lebih dari 50, maka sampel akan bosan, jenuh kan, ngisi terus kan. Bapak Ibu pernah nggak dapat angket atau isian yang itu berhalaman-halaman nggak selesai-selesai ya? Ada 150 pernyataan angket gitu. Padahal angketnya penelitian aja kan, bukan angket yang menentukan hidup kita gitu. Iya. Ujung-ujungnya Pak kan, jawabannya setuju semualah, bagus-bagusin. Kalau kayak gitu akhirnya tidak valid karena semuanya dibuat setuju semua, nggak mungkin kayak gitu kan. Jawaban itu harusnya bervariasi gitu. Nah, tetapi yang saya tahu ya tidak ada standar baku berapa jumlahnya. Itu tergantung dari nanti subjektivitas kita sebagai peneliti. Kalau anak-anak SMA dalam itu rentang-rentang itu mungkin sudah 30 pernyataan, total 30 pernyataan sudah banyak gitu ya, sudah kebanyakan. Buatlah si sampling itu merasa senyaman mungkin mengisi angket kita. Tidak terpaksa, tidak bosan, tidak kebanyakan. Kalau bisa misalnya cuma 2, ya lebih bagus karena yang penting terukur kan nanti si indikatornya. Gitu, Pak. Jadi kenapa di awal kita buat nggak banyak itu, jaga-jaga agar ketika uji validitas itu kita tidak mengalami kehilangan indikator. Kenapa hilang indikatornya? Karena itemnya harus di-drop, dibuang. Kenapa? Tidak valid gitu. Ya, tidak valid. Oke, itu bagian kedua. Pertama tadi menentukan jumlah sampel, yang kedua bagaimana menurunkan dari teori ke variabel, dari variabel ke indikator, indikator ke pernyataan angket, sehingga jadi angket yang nanti berbentuk skala Likert. Itu bagian kedua. Nah, ini biasanya yang lama. Kenapa? Karena belum selesai hanya sampai kita membuat 12 pernyataan tadi ya. Itu tidak bisa langsung kita teliti, langsung lakukan penelitian. Ada beberapa tembok penghalang lagi. Ini bagian ketiga nih, tembok penghalang itu. Tembok penghalang pertama itu harus ada yang memvalidasi isi dari angket. Validasi pernyataan-pernyataan tadi itu sebenarnya nyambung nggak dengan indikator. Jangan-jangan yang pernyataan pertama, saya selalu bangun pagi karena tidak ingin terlambat masuk sekolah, itu bukan menyatakan semangat, tapi menyatakan disiplin. Bisa saja kan?
Ya. Kata orang yang memiliki keahlian di sana, oh salah, itu harus diganti. Karena itu bukan menyatakan semangat, tapi menyatakan disiplin. Nah, di tahap awal pun sudah ada di sini proses validasinya, namanya validitas konstruksi, ya. Konstruksi dari angketnya itu udah benar atau tidak, ini biasanya melibatkan ahli. Bisa saja yang memvalidasi ini nanti adalah pembimbing. Oh, angketnya ini salah, ini pernyataannya salah, tidak nyambung. Tahap pertama saja ada kemungkinan dicoret, dibuang, diganti gitu. Nah, itu halangan pertama. Ini lawannya adalah manusia. Karena orang melihat dari sudut pandang keahlian. Misalnya kalau dalam instrumen psikologi ada para ahli instrumen di psikologi, ada Bu Juli, ada Pak Yanuar, ada Pak Sigit, ada siapa lagi ya yang itu sudah memiliki kompetensi keahlian yang memadai, yang dipercaya dalam memvalidasi suatu konstruksi dari item pernyataan atau dari suatu instrumen penelitian. Itu tahap pertama, namanya validitas konstruksi. Itu melihat konstruksi dari angketnya sudah mampu mengukur mampu nggak mengukur indikator. Nah, bagian saya tidak ini, tapi ini bagiannya adalah nanti pada mata kuliah lain. Mata kuliah kita adalah tembok penghalang kedua, yaitu validasi dari sudut pandang statistik. Namanya validitas isi, validitas statistiknya. Serata statistik, hitungan statistik, itu angket itu valid atau tidak gitu. Nah, untuk memvalidasi ini caranya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama cukup dengan pendapat ahli, yang kedua itu setelah dari ahli oke, kita harus mencari suatu dalam tanda kutip sampel, ya sampel itu tanda kutip tapi yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian kita nanti. Tujuannya apa? Sampel ini akan digunakan untuk uji coba. Mirip kayak gini. Bapak Ibu sudah divaksin kan? Iya, Pak. Udah, Pak. Tapi sebelum Bapak Ibu divaksin, vaksin itu akan disuntikan dulu ke kelinci, ke tikus, ke babi, dan lain-lain, yang dia secara genetis agak memiliki kesamaan sedikit dengan genetis manusia. Kenapa? Agar vaksin ini nanti ketika kita gunakan ke manusia aman kan? Bagus gitu ya. Cocok. Maka ada istilah kelinci percobaan untuk menguji coba. Nah, instrumen juga mengalami fase itu. Fase uji coba sebelum diberikan ke sampel. Diuji cobakan dulu. Bagaimana caranya? Ya tadi, pernyataan-pernyataan tadi diminta diisi oleh siapa? Oleh sekumpulan orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel. Tadi kan sampelnya adalah anak SMA. Kita sudah menentukan SMA itu di Kecamatan Marpoyan Damai. Nah, kita cari sampel yang mirip dengan anak-anak SMA, cuma kecamatannya di kecamatan, misalnya di Kecamatan Kampan. Nah, jadi diuji cobakan. Jumlahnya nggak usah banyak kalau untuk ini. Nggak usah sebanyak jumlah yang 255 tadi. Bisa menggunakan angka minimum untuk pengujian statistik itu di angka 30. Ya, 30. Itu sudah bisa. Sudah cukup untuk nanti ujinya. Nah, berikutnya kan kita akan berikan nih
sampel yang sudah divalidasi oleh ahli, instrumen yang sudah kita validasi oleh ahli, kita uji cobakan ke 30 ini, maka akan kita lakukan perhitungan hasilnya, ya, perhitungan hasil dari pengisian si sampel uji coba tadi. Bagaimana caranya? Nah, kita akan membuat kayak gini nanti. Saya pindah ke Excel biar lebih mudah. Nanti kita akan buat kayak gini. Buat kayak gini. Pertama, nomor, kan. Kedua, nama sampel uji coba, misalnya gitu ya. Atau nama sampel cukup. Item 1. Kemudian item 2 sampai item 12 aja. Anggap kita memiliki 12 pernyataan tadi kan yang sudah kita validasi oleh ahli. Ada 12. Nampak ya ini Excel-nya? Nampak, Pak. Oke. Berarti di sini ada 30 ya. 1, 2, ada 30. Ada 30. Sini ada 30 orang. Ini ada mulai A1 sampai A30. Pakai inisial saja, nggak usah pakai nama lengkap. Karena biasanya anonim kalau ini. Nah, yang lama di sini juga nih. Lama. Kita harus menteli satu per satu. Item nomor 1, si A1 menjawab sangat setuju, berarti kasih skor 4. Item nomor 2-nya dia menjawab setuju, si nomor 3. Item 3 sangat setuju, 4. Item 4 dia menjawab tidak setuju, kasih 2. Di sini kasih 3, dikasih 4. Tergantung dari jawaban si sampel tadi. Berdasarkan pernyataan angket tadi. Bagaimana kesetujuannya terhadap pernyataan. Di sini misalnya ya sangat tidak setuju nomor 7 nih. 1, 4, 3, 4, ya, 2, 1. Misalnya kayak gini ya. Kemudian ambil yang nomor 2, si sampel nomor 2. Misalnya si namanya A2. Sama gitu. Oh dia item nomor 1 dia jawab, oh saya setuju, kasih 3. Dan seterusnya. Kita lengkapi ini. Nah, saya biar agak cepat gini aja lah ya. Saya buat angka random nanti sama dengan and between, kita buat and between-nya itu bottom-nya 1, apanya top-nya 4. Oke, saya. Sama dengan ini secepatnya ya. 1,4. Ini bisa jawabannya kayak gini. Ini untuk uji coba aja ya, jangan ditiru ini. Nanti ketika penelitian yang sebetulnya harus memasukkan 1 per 1 ya. Misalnya ini hasil dari kita memasukkan angka-angka dari angket. 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Gini. Nah, oke. Kalau sudah dapat ini, kita masuk ke step berikutnya, yaitu uji validitas. Ya, apa uji validitas? Untuk memastikan setiap item ini secara statistik valid atau tidak. Ya, valid atau tidak valid. Kemudian yang kedua, selain uji validitas juga ada namanya uji reliabilitas. Apa uji reliabilitas? Untuk memastikan bahwa secara keseluruhan angket itu
konsisten. Validitas itu angketnya benar per itemnya. Reliabilitas secara keseluruhan angketnya itu konsisten. Ajeg. Reliable itu kan ajeg. Contoh gini Bapak Ibu. Kita mau potong rambut. Ya. Pakai apa potong rambut? Pakai kan yang penting sama-sama alat yang bisa memotong kan? Karena potong kan? 1 bisa pakai gunting, 2 pakai silet, 3 pakai cutter, 4 pakai parang, 5 pakai mesin rumput. Karena sama-sama bisa memotong atau pakai gergaji gitu kan? Kenapa ada pilihan itu? Karena sama-sama bisa memotong. Tetapi yang paling valid untuk memotong rambut yaitu gunting rambut. Karena tepat alatnya gitu. Alat yang digunakan untuk memotong rambut. Validitas itu adalah memastikan bahwa setiap item itu sesuai dengan peruntukannya. Bahwa item ini digunakan tepat untuk mengukur indikator ini. Valid namanya. Secara statistik juga sama. Kalau reliable gini, reliable itu bahwa instrumen yang digunakan tuh dia konsisten. Alat untuk menimbang berat badan ya timbangan kan. Timbangan yang baik adalah misalnya saya ditimbang berat saya 85. Kemudian kawan saya ditimbang beratnya 45 karena kurus. Oke. Saya beratnya 85, kawan saya 45. Kemudian 5 menit kemudian ditimbang lagi. Berat badan saya jadi 70, berat badan kawan saya jadi 60. Padahal sama-sama nggak ada perubahan, baru 5 menit kok. Kalau terjadi kayak gitu, berarti alatnya nggak bisa dipercaya apa? Tidak konsisten. Alat yang bagus, alat yang konsisten. Saya ditimbang lagi tetap 85, kawan saya tetap 45. Dalam waktu yang sama ya, di berdekatan. Nah, item angket ini nanti kalau yang bagus keseluruhan akan membentuk yang namanya reliabilitas. Karena dia reliable artinya dia memiliki konsistensi. Kalau yang ini, Bapak Ibu, nanti kita sudah memerlukan bantuan software. Tidak manual ya, kalau manual nanti Bapak Ibu capek. Kenapa capek? Karena harus menghitung 1 per 1. Jadi 1 per 1 kita masukkan atau rumusnya. Nah, untuk itu maka digunakanlah aplikasi. Ya, aplikasi yang digunakan salah satunya adalah SPSS untuk membantu kita menemukan validitas dan reliabilitas dari suatu angket. Bagaimana caranya? Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah memiliki software SPSS di laptop masing-masing. Adik-adik juga ya punya software SPSS di laptop masing-masing. Kemudian nanti dari software tersebut kita bisa belajar untuk mengaplikasikan yang ini. Nah, karena kita tidak langsung di lab statistik, mungkin jadi tidak bisa ya sama-sama membuat analisis yang sama-sama. Tapi ini silahkan ditonton saya dulu. Nah, jadi gini caranya untuk menguji validitas. Pertama, kalau sudah ada Excel kayak gini, kita blok angkanya saja ya. Angka dari angka pertama di sini, item 1 sampai item 12 A30. Segini kita blok dulu. Kita copy ya. Copy. Salin. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Sudah saya buka ini aplikasi SPSS. Nanti SPSS-nya serah, tapi bagusnya dari 16 ke atas. Ini contoh ya. Nanti ini rekamannya saya kirimkan juga, biar nggak lupa. Nah, ini tampilan kalau kita sudah membuka aplikasi SPSS. Ini saya di Mac kayak gini, di Windows di sini nih posisi data view dan variable view-nya di samping kiri. Kalau di Mac di tengah. Ada data view, ada variable view. Nah, yang kita ambil adalah yang data view dulu. Jadi yang tadi itu data tadi yang kita sudah input berdasarkan hasil jawaban dari sampel, kita input di Excel, copy, pastekan di sini. Sama caranya tinggal paste aja. Nah, gini, paste. Nah, sini. Oke, sudah masuk semua. Ada 30 kan ya ke sampingnya. Oh, ini urutannya tidak apa nih, karena saya melanjutkan tadi.
Jadi ini adalah var 1. Var 1. Satu, var 2, var 3, var 4, var 5, var 6, var 7, var 8, var 9, var 10, var 11, var 12. Measure-nya kita ambil, ini skalanya adalah ordinal. Karena dia urutan ya, 1, 2, 3, 4-nya urutan. Ordinal. Oke. Di data view-nya ini. Kemudian kita balik lagi ke Excel. Di Excel tadi ada yang belum kita masukkan datanya. Data apa? Di sini harus ada jumlah skornya ya. Jumlah. Nah, jumlah dari mana? Ini. Skor si A1 berapa skornya, si A2 berapa skornya. Jumlahkan sama dengan sum kanan ya. Sum dari sini ke sini. Nah, turunkan di sini. Nah, copy juga sama yang ini, jumlah ini. Copy, Ctrl C. Kita balik lagi ke SPSS. Balik lagi ke SPSS. Nah, di data view tadi, pastikan yang jumlah. Ctrl paste. Nah, udah masuk ya. var 35-nya di variable view kita ganti menjadi jumlah. Nih. Jumlah. Kemudian ininya sama-sama ordinal aja lah. Oke, ini setting awal ya untuk mulai uji validitas. Kita sudah masukkan, ada var, jumlah. Var itu adalah item angket, ada 12 pernyataan. Jumlah itu total dari skor setiap orang. Berikutnya, tinggal cari menu analyze. Ya. Analyze, kemudian untuk mencari uji validitas, cari correlate, ya, analyze, correlate, kemudian cari bivariat, tekan bivariat, tek kayak gini, akan muncul kayak gini kan. Nah sekarang blok semua ini, muncul nggak di Bapak Ibu ini? Saya waktunya muncul nggak ada ini, ada Windows kecil namanya bivariat, ada? Tidak. Tidak, Pak. Hah? Tidak ada. Yang muncul apa? Angka 8 Masih yang di variable view itu, Pak. Oke, berarti saya stop share-nya, berarti share-nya keseluruhan aja. Keseluruhan dari keseluruhan mana nih? Keseluruhan desktop-nya. Nah, udah muncul ini? Oke. Sudah. Ada ya? Nah, ada muncul pop-up kayak gini. var 001 sampai jumlah ya. Ya. Nah, ini nanti di blok shift dengan panah ke bawah, habis itu pindahkan ke kanan. Nah, ya, pindahkan ke kanan.
Di sini biar aja kayak gini. Ini kita gunakan correlation person to tilde. Nah, ini penting juga. Tetap dibiarkan flag signifikan correlation. Yang lainnya biarkan saja. Nah, pentingnya ini adalah untuk nanti hubungannya dengan keputusan kita. Mana yang akan di drop, mana yang tidak gitu. Mana yang akan dibuang, mana yang tidak. Ini di sini bisa ketahuan nih kalau kita men-checklist flag signification correlation. Kalau sudah klik OK. Nah, ini hasilnya. Bagaimana cara membaca hasil? Membaca hasil, fokus ke paling kanan di jumlah ini. Item nomor 1, angka validitasnya adalah 0,192. Kemudian item kedua, var 002 itu 0, ini kenapa tidak ada koma depan? Ada 0 sini sebenarnya Pak. 0, 0, gitu ya. Itu 0,555 dan ada tanda bintang 2. Nomor 3 di sini ada tanda bintang 2. 543. Berikutnya 0,348 tapi tidak ada tanda bintangnya. Di sini 398 ada tanda bintang 1. Di bawah ada 419, kemudian ada angka 4, ada angka berapa lagi nih? Tengok di sini ada angka 0,0088, 0,389 dan lain-lain. Itu nanti dibuat tabel terpisah untuk memastikan untuk mengapa untuk membuat ikhtisar per item. Item 1 angka hasil validitasnya 192, item 2 0,55 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, item mana yang valid, item mana yang tidak valid? Sangat mudah kalau menggunakan SPSS. Tinggal tengok mana yang ada tanda bintangnya, boleh bintang 1 atau bintang 2. Item nomor 1 itu tidak valid menurut SPSS karena angkanya cuma 0,19. Maka rekomendasinya item 1 itu dibuang. Item 2 itu angkanya 0,055. Rekomendasinya dipakai. Nomor 3 0,543. Rekomendasinya dipakai karena ada tanda bintang 2. Item nomor 4 ini dibuang walaupun angkanya 0,348 karena menurut SPSS ini di bawah standar validitas SPSS. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan item mana yang akan kita pakai, item mana yang akan kita drop. Pak, dari mana sih SPSS tahu ini valid atau tidak? Sebenarnya ini tuh kalau secara manual bisa dicari juga dengan membandingkan antara P hitung dengan T tabel. R hitung dengan R tabel. Kalau kita belajar di awal dulu statistik dasar. Ya. Kita kan udahlah, nggak usah bahas itu, langsungnya ke sini. Nih, angka ini tuh sudah menunjukkan mana item yang dibuang, mana item yang dipertahankan. Dari sini kita lihat berapa sih yang ada bintangnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, 6, hanya ada 6 ya. 6 dari 12 pernyataan hilang setengahnya kan menurut statistik. Jadi pernyataan yang dikumpulkan itu tidak ada konsistensi rupanya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu tidak membentuk suatu tren yang sama. Sehingga ini hanya 50% nih yang bisa kita pakai ini. Nah, maka kalau udah kayak gini, kita biasanya, saya dulu pernah stres langsung nih. Waduh, harus buat lagi dong dari awal. Karena hanya setengahnya aja yang bisa dipakai. Buat lagi. Uji lagi sama validasi oleh ahli, uji lagi ini, terus-terusan. Kalau hanya sedikit itemnya, tapi kalau ada backup, misalnya nomor 1 itu untuk nomor 1 sampai 3, oh ada nomor 2-nya valid gitu kan, bisa. Nah, itu untuk menguji validitas. Jadi kita udah mengetahui mana yang valid, mana yang tidak valid. Berikutnya bagaimana untuk uji reliabilitas.
Reliable tidak nih secara keseluruhan ya, tidak per item kalau reliabilitas. Caranya bagaimana? Caranya gini. Analyze ya, analyze, correlate analyze ya, sama analyze, scale. Di sini langsung analyze, scale, kemudian ambil reliability analysis. Kan itu. Nah, kalau reliability analysis yang dipindahkan jangan semuanya, yang dipindahkan hanya par 001 sampai par 0012. Jumlah jangan diikutkan ya. Hanya itemnya saja yang kita masukkan ke sebelah kanan. Pindahkan. Oke. Cronbach alpha nanti itu pakainya ini standarnya kayak gini di statistik ini nih yang penting. Buka, cari descriptive for scale if item deleted. Nanti apa fungsinya saya jelaskan. Ada ini apa untuk apa gitu ya. Klik continue. Klik OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitasnya. Ini Bapak. Ini angkanya tingkat reliabilitasnya angkanya 0,202. Apa keputusannya itu angket itu reliable atau tidak secara keseluruhan? Ini keputusan ini harus menggunakan pembanding. Nah, untuk penelitian sosial yang reliable itu ya, nanti tergantung pembimbing juga. Nanti kalau saya kan yang pembimbing. Kalau saya berdasarkan mazhab yang saya anut, Cronbach alpha yang bagus itu harus di atas 0,6. Ya. Di sini tuh. Ini kan 0,2. Harus di atas 0,6. Nah, artinya kalau sudah dapat angka 0,202 ini, secara keseluruhan item ini tidak lulus memenuhi untuk dijadikan angket atau instrumen penelitian, harus dibuang. Yang mana yang dibuang? Nah ini, tengok. Kalau dibuang item nomor 1, reliabilitasnya menjadi 0,239. Naik sedikit, cuma tidak sampai standar kita. Yang dibuang nomor 2, malah turun. Dan setelah kita teliti, yang dibuang manapun, nomor berapapun yang kita buang, item pernyataannya, tidak ada yang bisa meningkatkan angka reliabilitas. Sehingga keputusannya nanti buang seluruh item, ganti dengan yang baru. Sampai menemukan Cronbach alpha-nya di atas 0,6. Itu, makanya terbayang ya, agak lama tuh di proses ini nanti penelitian tuh. Kalau sudah ini lolos, enak nantinya ke uji apapun bisa kita lakukan. Ya. Nah, jadi itu. Bagaimana kita menjustifikasi suatu instrumen itu layak atau tidak untuk dijadikan instrumen penelitian. Untuk step by step mungkin kalau video nanti panjang, malas liwaknya, nanti saya kirimkan juga bahan bagaimana cara untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kalau Bapak Ibu browsing di internet loh, banyak sekali itu. Tidak harus punya buku pun bisa ini dengan sendirinya ya. Cuma yang kita harus pahami itu bagaimana cara membacanya. Cara membaca. Oke, angka bintang tadi. Ada juga yang hanya menggunakan bintang 2. Kalau hanya menggunakan bintang 1. Kalau kita sudah memastikan bahwa tingkat alfanya adalah 0,05. Tapi kalau saya lebih biasanya kalau ke para bimbingan saya, yang penting ada bintangnya udahlah masuk gitu. Karena nanti ada juga yang pendapat yang mengatakan kalau udah di atas 0,3 itu sudah valid. Ada juga yang kayak gitu, yang lebih fleksibel. Kalau saya, pokoknya ini aja, pakai bintang ini sudah menunjukkan bahwa dia bisa dijadikan instrumen. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pendapat lain nanti dari dosen lain silakan, itu bisa. Karena kadang masih ada banyak perbedaan pendapat di sini ya. Oke, jadi seperti itulah perjalanan dari mulai kita menentukan jumlah sampel, kemudian kita menentukan instrumen, sehingga kita memiliki instrumen yang sifatnya valid.
Nah, ini kalau itu sudah selesai setengahnya penelitian kita. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang agar tidak langsung lupa ini harus kita latih ya, harus kita latih. Nah, jadi latihannya adalah simple. Dari variabel penelitian yang sudah di AACC kemarin, ambil satu variabel saja, coba belajar ya. Tidak sampai ke SPSS lah. Coba belajar untuk menurunkannya menjadi item-item pernyataan. Ya. Variabel, indikator, item pernyataan. Satu indikator buat 2 pernyataan sudah cukup. Nanti minggu depan saya periksa. Semoga minggu depan ini bisa langsung pertemuan saya. Saya ingin itu pertemuannya langsung. Cuma besok tuh saya pagi-pagi harus berangkat ke Rengat. Subuh harus berangkat ke Rengat, jadi harus ada persiapan malam ini, harus ada beberapa yang di packing. Jadi memang beberapa minggu ini agak kelabakan dari mulai pelatihan dulu di Pekanbaru, kemudian saya ngisi di Jambi ke Jogja, minggu ini ke Rengat, jadi agak panjang nih waktu yang digunakan di luar kampus. Mohon maaf nih. Tapi insya Allah minggu depan saya tidak ada agenda, setelah besok wisuda kita masuk ya. Ini juga saya mohon izin nih pada bapak-bapak yang malam ini, ada beberapa dari kelas B yang numpang dulu ya, karena saya besok tidak mungkin bisa mengajar ini di kelas B. Cuma saya paling mengirimkan rekaman, nanti kelas B saya akan adakan tambahannya. Ada kelas B di sini yang hadir nggak? Ada kelas B yang hadir? Ada Pak. Ada ya. Nah, makasih. Nanti saya kirimkan rekamannya. Tolong sampaikan ke kelas bahwa besok itu Bapak tidak bisa masuk karena harus berangkat ke Rengat. Tidak bisa pula ditinggalkan, ini penting pula kegiatannya. Ya, terpaksa nih harus ada yang diprioritaskan, mana yang tidak. Gitu. Bukan tidak memprioritaskan kawan-kawan semua, cuma ini masalah pilihan waktu. Waktu untuk ngajar kita masih ada, kita masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS. Materi UTS itu saya batasi sampai uji validitas dan uji reliabilitas serta teori-teori di awal pertemuan kita. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, nanti saya tunggu bagaimana belajar untuk memetakan dari variabel ke indikator ke pernyataan-pernyataan angket. Oke, saya kira cukup untuk malam ini.